Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore dimanapun kita berada. Kita mau memuji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga persoalan, masalah apapun datang, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan, mengucap syukur berterima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kau menghimpunkan kembali kami Tuhan, untuk kami dapat berbuat bakti kepada Engkau. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kehidupan kami. Agar haleluya ya Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sepanjang ibadah pujian pada sore hari ini ya Bapa. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan kerjakan lagu-lagu yang telah dipersiapkan Tuhan. Kau mengurapinya sehingga dapat melawat kehidupan kami, sehingga kami dapat bersuka cita beria-ria memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jalannya ibadah ini Tuhan, mulai permulaan, pertengahan sampai dengan selesainya hanya di dalam pimpinan kuat kuasa daripada Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, saya ucapkan kembali kepada sidang jemaat dimanapun kita berada.
apapun pergumulan, permasalahan, kesesakan yang tengah kita hadapi, biarlah kita mau tetap bersuka cita memuji nama Tuhan. Serukan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan yang maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus ramah di atas segala nama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus ramah di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus ramah di atas segala nama. Yesus ramah di atas segala nama. Yesus ramah di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah sore hari ini kita akan terima janji Allah. Tuhan akan berikan kemenangan dan juga pertolongan dalam hidup kita. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Oh, ku terima janji Allah. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku katakan Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan
Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama siapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap doa seruan kita. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Rohmu
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan. Setelah kami naikkan pujian, ucapan syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Tuhan, tiba saatnya kami kembali menikmati firman Tuhan. Makanan yang hidup bagi menghidupkan roh jiwa kami. Kebutuhan dalam kehidupan jiwa kami Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja dalam kehidupan setiap umat-Mu. Lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan penuhi dengan kuasa roh kudus-Mu. Biarlah Allah sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Hingga mengerti apa keperluan setiap anak-anak Tuhan yang ada. Setiap permasalahan yang ada akan terjawabkan oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah berihat kami hati seorang murid Tuhan untuk senantiasa mendengarkan dengan setia firman-Mu dan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami dan mengajar kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami konsentrasi Tuhan untuk hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Immanuel Families. Hari Minggu ada ibadah raya 1. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul setengah 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya, puji Tuhan. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Bapak Eko Suryono tanggal 1 Agustus, Ibu Lili Marianta tanggal 1 Agustus, Saudari Cynthia Dewi tanggal 4 Agustus, Bapak Yafet Setiawan tanggal 4 Agustus, Ibu Milani tanggal 5 Agustus, Saudara Iwan Adi Wardono 5 Agustus, Ibu Hana Yuliana tanggal 6 Agustus, Ibu Christina Elizabeth tanggal 7 Agustus. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada ke-8 kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini dengan kesehatan dan kesuksesan serta umur panjang. Sebuah ayat masa ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari suratan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Senang sekali pada saat sore hari ini kita boleh kembali meskipun masih beribadah secara online. Tapi kita percaya dimanapun kita beribadah ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini saya akan berikan tema doa sanggup mengubah segala sesuatu. Mari kita buka dalam ayat pokok kita di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B. Yakobus 5 ayat 16 bagian B dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Dikatakan dalam suratan Yakobus bahwa doa orang benar, kalau kita dengan yakin mendoakan, memiliki kuasa yang besar. Kita semua di sini adalah orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Tuhan. Dan kalau kita berdoa dengan penuh keyakinan,
maka doa-doa kita akan memiliki kuasa yang besar. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan dengan yang namanya permasalahan. Banyak hal-hal sulit yang harus kita hadapi, apalagi di masa-masa sekarang ini. Masa-masa di mana Tuhan izinkan ada pandemi terjadi di negara kita, bahkan di negara-negara lain. Banyak orang mengeluh kesulitan, baik kesulitan secara finansial, kesulitan dalam keluarga, kesulitan anak-anak sekolah mengeluh kesulitan dalam belajar, karena mereka harus belajar secara online. Banyak orang mengalami kesulitan, entah sakit penyakit yang harus diderita. Banyak juga orang yang terpapar oleh ganasnya virus COVID-19 ini. Kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi seakan-akan membuat kita ini, kalau kita terlalu fokus dengan kesulitan yang ada, kalau kita terlalu fokus dengan masalah yang ada, seakan-akan membuat kita tuh lupa kalau kita punya Tuhan. Banyak orang saat menghadapi masalah, banyak orang saat menghadapi kesulitan, tantangan, tekanan dalam hidup ini, pikiran mereka terlalu fokus sama masalah-masalah yang ada. Mereka dicekam dengan kepanikan, mereka dicekam dengan kekhawatiran, mereka dicekam dengan ketakutan. Sehingga mereka lupa kalau mereka itu punya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan mereka. Banyak orang lupa karena mereka tahu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, jangan sampai menghinggap dalam hidup kita. Saat kita diliputi dengan kesulitan masalah dalam hidup ini, kita harus tetap fokuskan pikiran kita. Kita harus tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Saya berikan contoh di sini adalah bagaimana kehidupan Nabi Elia. Kalau kita baca dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bagaimana doa yang dinaikkan Elia memiliki kuasa yang besar. Dikatakan di ayat 17, Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi saat Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya hujan tidak turun. Dan benar, hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan saat Elia berdoa supaya hujan turun, hujan pun turun. Doa yang dinaikkan Elia memiliki kuasa yang besar. Bukan karena Elia ini nabinya Tuhan, bukan. Tapi karena Elia sungguh-sungguh berdoa. Elia yakin bahwa doa yang dia naikkan memiliki kuasa yang besar. Elia yakin bahwa doa yang dia naikkan sanggup mengubah segala sesuatu. Sama halnya dengan kita. Saat kita menghadapi kesulitan, seakan-akan sudah tidak ada yang bisa membantu kita lagi. Keluarga kita, sahabat, kerabat, kolega kita, seakan-akan sudah tidak bisa membantu kita lagi. Kita harus ingat ada Tuhan yang siap 24 jam untuk menolong kita, membantu kita. Asal kita mau berseru kepada Tuhan. Asal kita mau berdoa. Berdoa bukan dengan asal berdoa, tapi berdoa dengan penuh kesungguhan hati. Doa yang kita naikkan sanggup mengubah segala sesuatu. Sanggup mengubah apa? Yang pertama, doa yang kita naikkan sanggup mengubah kebencian menjadi kasih. Saya ambil contoh di sini adalah kehidupan Esau dan Yakub. Kalau kita buka dalam Kejadian 27 ayat yang ke-41, Kejadian 27 ayat yang ke-41 dikatakan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ini adalah perkataan Esau. Esau benci kepada Yakub karena apa? Karena Yakub telah menipu ayahnya
Sehingga Yakub memperoleh hak kesulungan yang harusnya diberikan oleh Esau. Sehingga Esau menjadi marah dan menaruh dendam kepada Yakub. Melihat hal ini Yakub menjadi takut, sehingga Yakub harus melarikan diri ke rumah pamannya yaitu Laban, harus tinggal bertahun-tahun di rumah Laban. Dan saat Yakub harus kembali pulang untuk bertemu Esau, ada ketakutan yang menimpa kehidupan Yakub. Yakub takut kalau Esau masih marah kepadanya, kalau Esau benci kepadanya, Esau akan membunuhnya. Itu pikiran yang ada dalam hidup diri Yakub. Tapi Yakub tidak diliputi oleh ketakutan, hidupnya tidak diliputi oleh kekhawatiran. Yakub mengambil suatu langkah yang terbaik. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan saat akan menemui Esau, Yakub berdoa. Berkali-kali Yakub berdoa memohon perlindungan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Esau tidak mencelakai dirinya dan keluarganya. Dan ajaibnya, doa yang dinaikkan oleh Yakub sanggup mengubah hati Esau dari yang benci menjadi kasih. Kita buka Kejadian 33 ayat yang keempat. Kejadian 33 ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Doa sanggup mengubah kebencian menjadi kasih. Doa yang dinaikkan oleh Yakub sanggup mengubah hati Esau yang penuh dengan dendam. Dan saat Esau bertemu dengan Yakub, Esau sangat mengasihi Yakub. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang dibenci oleh orang lain, atau oleh saudaranya, atau keluarganya, atau siapapun. Berdoalah. Jangan balas dengan kebencian juga. Firman Tuhan katakan berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Berdoalah untuk musuhmu. Yakub berdoa untuk Esau supaya Esau mau mengampuni Yakub dan Esau berbaik hati. Dan puji Tuhan, doa yang dinaikkan oleh Yakub membuahkan hasil. Mungkin saat ini Bapak Ibu, Saudara sedang dibenci oleh orang. Berdoalah untuk mereka. Karena kita percaya doa yang kita naikkan dengan kesungguhan hati sanggup mengubah kebencian menjadi kasih. Jangan balas kita juga dendam kepada mereka, kita juga benci kepada mereka. Kalau kita dendam pada mereka, orang yang membenci kita juga benci, maka itu tidak akan ada habis-habisnya. Yang ada kita akan menambah musuh. Tapi kalau kita mau berdoa, percayalah Tuhan sanggup mengubah hati orang. Dari yang dulunya benci kepada kita akan menjadi mengasihi kita. Yang kedua, doa juga sanggup mengubah apa? Mengubah segala sakit penyakit menjadi kesembuhan. Saya ambil contoh di sini adalah kehidupan Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saat Nabi Yesaya mendapat perintah dari Tuhan untuk menemui Hizkia dan berkata bahwa Hizkia engkau akan mati. Ini adalah vonis Tuhan, bukan vonisnya dokter. Kalau vonis dokter mungkin bisa meleset ya Bapak Ibu. Tapi kalau vonis Tuhan tidak mungkin meleset. Saat Yesaya menemui Hizkia dan berkata, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu karena engkau ini mau mati. Hizkia tidak serta-merta menjadi langsung khawatir. Oh ya, saya mau mati, aduh gimana ini, panik, aduh gimana ini. Enggak. Dikatakan di ayat yang kedua, Hizkia berdoa kepada Tuhan. Saat mendengar vonis dari Tuhan, Hizkia mengambil langkah yang tepat. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan bagaimana dia telah hidup saleh, bagaimana dia sudah hidup benar di mata Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita lihat ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya 2 Raja 20 ayat 5 sampai 6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu.
Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan. Saat Hizkia berdoa dengan kesungguhan hati, mujizat Tuhan terjadi. Belum sampai Yesaya pergi jauh dari istana Hizkia, Tuhan menyuruh Yesaya untuk kembali lagi, mengatakan kepada Hizkia bahwa Hizkia akan sembuh dan akan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Sungguh ajaib kuasa doa yang dinaikkan oleh Hizkia. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menderita satu penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan menyerah, jangan meninggalkan Tuhan. Tapi kita tetap harus berdoa. Karena kita percaya doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati sanggup mengubah sakit penyakit kita menjadi suatu mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain kalau kita menderita sakit. Jangan menyalahkan diri sendiri apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi kita harus yakin bahwa di balik sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada rencana yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang ingin Tuhan berikan, atau mungkin ada teguran yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berdoa. Berdoa dengan kesungguhan hati, mohon ampun kepada Tuhan. Kita percaya saat kita berdoa dengan kesungguhan hati. Tadi ayat pokok dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Saat kita berdoa dengan kesungguhan hati, membawa mujizat yang besar, kesembuhan, pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sama seperti Hizkia. Saat Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengabulkan doa Hizkia. Hizkia sembuh, bahkan diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Percayalah Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit apa yang ada dalam hidup kita saat ini, berdoa kepada Tuhan. Kita percaya doa sanggup mengubah sakit penyakit menjadi satu kesembuhan. Dan yang ketiga, doa juga sanggup mengubah apa? Mengubah ketakutan menjadi keberanian. Saya ambil contoh di sini adalah Raja Yosafat. Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Di sini ceritakan bagaimana Raja Yosafat saat itu sedang diserang oleh Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang Meonim. Jadi tiga bani itu ya, sama-sama akan menyerang kerajaan Yosafat. Menghadapi hal ini Yosafat menjadi takut. Tapi apa yang dilakukan Yosafat? Kalau tadi kita baca yang ketiga, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan yang dialami Yosafat, Yosafat tidak meratapi diri sendiri. Yosafat tidak panik cari pertolongan, minta bantuan kerajaan lain-lain, enggak. Langkah yang diambil Yosafat cuma satu, yaitu mencari Tuhan atau berdoa. Saat kita sedang diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran saat ini Bapak Ibu Saudara, langkah yang harus kita ambil adalah kita berdoa. Dan apa mujizat Tuhan dalam kehidupan Yosafat setelah ia berdoa bersama rakyatnya? Kalau kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dan mujizat yang dikerjakan, Tuhan memberikan keberanian bagi Yosafat untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dan kalau kita baca sampai ayat terakhir bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Ketakutan apa? Kekhawatiran apa yang sedang kita hadapi saat ini? Banyak orang takut ketularan virus, atau takut, aduh gimana, banyak orang khawatir. Kalau PPKM diperpanjang, usaha saya gimana, pekerjaan saya gimana.
bisa bangkrut saya, bisa kolaps usaha saya, begini dan begitu. Akhir-akhir ini sering kita dengar berita-berita yang secara tidak langsung membuat kita ini menjadi takut. Banyak berita-berita yang kita dengar tuh membuat iman kita tuh seakan-akan sudah mulai lemah. Kenapa? Setiap hari kalau kita baca berita, kalau kita buka internet, isinya apa? Pemberitaan-pemberitaan yang membuat hati kita menjadi ciut, khawatir, takut. Tapi di tengah-tengah ketakutan yang sedang kita alami Bapak Ibu, kita harus berdoa. Sama seperti Yosafat, Yosafat menghadapi ketakutan, Yosafat berdoa. Jangan biarkan diri kita diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, jangan. Itu adalah strategi iblis untuk melemahkan iman kita. Tapi saat ketakutan datang, saat kekhawatiran datang, berdoalah. Karena kita percaya hanya doa yang sanggup menguatkan hati kita. Saat kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang membantu kita, menguatkan kita untuk kita tetap bisa kuat, berani dalam menjalani hari-hari ini. Kalau kita takut, kita khawatir, yang ada apa? Kita akan lemah iman. Iman kita lemah, mendengar berita-berita yang buruk, imun kita juga ikut lemah. Akhirnya apa? Kita gampang kena sakit, kita gampang lemah tubuh kita. Tapi kalau kita di tengah-tengah ketakutan yang ada, kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya ketakutan, kekhawatiran akan diubah menjadi satu keberanian dan kepastian dalam hidup ini. Lalu bagaimana? Kunci supaya doa yang kita naikkan itu memiliki kuasa yang besar. Yang pertama, jangan menyimpan dendam. Kunci yang pertama supaya doa-doa yang kita naikkan ini memiliki kuasa yang besar, yaitu kita jangan menyimpan dendam. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kunci yang pertama supaya doa kita memiliki kuasa yang besar, yaitu jangan menyimpan dendam. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan menjawab doa-doa orang yang masih ada dendam dalam dirinya. Saat kita masih menyimpan kepahitan, saat kita masih menyimpan kebencian, dendam kepada sesama kita, doa yang kita naikkan pagi, siang, sore, malam itu tidak ada hasilnya. Tidak akan didengar oleh Tuhan. Karena hati kita masih diliputi oleh dendam, kebencian, akar pahit. Tadi firman Tuhan katakan, jika kamu akan mempersembahkan persembahan atau kita akan berdoa, kamu ingat, oh ada sesuatu yang belum dibereskan. Dikatakan 2 ayat 24, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, baru kamu berdoa. Kalau kita tidak menyimpan dendam, kita sudah berdamai dengan orang, maka setiap doa-doa yang kita naikkan akan memiliki kuasa yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk mengampuni. Kunci yang pertama, belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan menyimpan dendam. Supaya apa? Supaya doa-doa yang kita naikkan memiliki kuasa yang besar. Yang kedua, kunci yang kedua, supaya doa-doa yang kita naikkan memiliki kuasa yang besar, yaitu jangan pernah ragu akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Diceritakan di sini bagaimana ada seorang bapak yang menghampiri Yesus dan berkata, Tuhan tolong aku. Anakku ini setiap hari kerasukan, digoncang-goncang tubuhnya. Pokoknya kerasukan, tolong aku nih Tuhan, tolong aku, jika engkau dapat, tolong sembuhkan anakku. Apa yang dikatakan Tuhan kepada ayah anak ini? Di ayat 23. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saat kita berdoa, jangan pernah ragu akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kalau kita ingin melihat mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kalau kita ingin melihat jawaban doa-doa kita, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan.
Kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu tetap sama untuk saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita berdoa, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Kalau kita berdoa tapi kita masih ragu-ragu, apa iya ya Tuhan jawab? Apa iya ya Tuhan mendengar? Apa iya ya Tuhan mengerti? Apa iya ya? Apa iya ya? Masih ada keraguan. Maka doa yang kita naikkan tidak ada hasilnya, tidak memiliki kuasa. Saya ambil contoh di sini adalah Sakaria. Dalam Lukas 1 ayat 18 sampai 20, bagaimana Sakaria saat mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa Sakaria akan memiliki anak di usia tuanya. Sakaria ragu, masa sih? Masa sih? Wong saya ini sudah tua, Elizabeth sudah tua, masa saya punya anak? Ragu, padahal yang nyampaikan berita itu malaikat Tuhan. Dan kita lihat bagaimana akhirnya Sakaria menjadi bisu sampai kelahiran Yohanes Pembaptis. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan. Karena apa? Karena Ia mampu mewujudkan apa yang kita doakan. Kalau kita ragu-ragu, maka kita tidak akan menerima kuasa dari doa kita. Oleh karena itu kunci yang kedua, berdoa tanpa keraguan. Kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan yang terakhir, kunci supaya doa kita memiliki kuasa yang besar, yaitu menyerahkan segala beban kita pada Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika masalah yang datang dalam hidup kita terasa sangat berat, datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita berkata amin. Sudah serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, kita percaya Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Serahkan semua, percaya semuanya kepada tangan Tuhan. Jangan begitu kita berkata amin, tapi ketika kita masih mikir, masalah kita masih kita pikiri terus. Itu namanya kita tidak menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tapi kalau kita berkata amin, kita serahkan semua, sudah Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat. Maka kita akan melihat bagaimana doa yang kita naikkan memiliki kuasa yang besar. 3 kunci supaya doa kita memiliki kuasa yang besar. Jangan menyimpan dendam, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan beban kita ke tangan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia yang sanggup menolong kita. Sebagai terakhir, mari kita buka dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Amin. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Tuhan sanggup melakukan pekerjaan yang luar biasa, lebih tinggi dari apa yang bisa kita doakan, apa yang bisa kita pikirkan. Kuasa Tuhan bekerja. Kita percaya doa yang kita naikkan sanggup mengubah segala sesuatu. Asal kita tidak menyimpan dendam, asal kita tidak meragukan kuasa Tuhan, asal kita mau menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan, maka kita percaya doa-doa yang kita naikkan sanggup mengubah segala sesuatu. Doa-doa yang kita naikkan memiliki kuasa yang besar dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi saat ini, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena kita percaya doa yang kita naikkan memiliki kuasa yang besar. Karena doa itu sanggup mengubah segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita percaya seberat apapun masalah yang kita hadapi, saat kita berdoa, doa sanggup mengubah segala sesuatu. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Dialah yang sanggup untuk menolong kita. Amin. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di sama tengah ibadah kami bersama umat-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang boleh kembali meneguhkan iman pengharapan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa ada kuasa dalam doa yang dapat mengubah segala sesuatu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa kami boleh hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dengan membuang segala dendam yang ada Tuhan. Ajar kami tetap boleh percaya kepada firman-Mu Tuhan. Ajar kami tetap tinggal berserah sepenuh kepada-Mu Tuhan, karena Engkau yang sanggup menolong kami umat-Mu, dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu, kerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami Tuhan, membuat kami jemaat-Mu Tuhan semakin bertumbuh senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik keluarga, apa yang ditekuni dalam pekerjaan yang Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut melayani Engkau dalam ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Kami menyadari apa yang dapat kami kerjakan Tuhan sampai dengan saat sore hari ini, semua datang daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Tegal itu Engkau bakar terus senantiasa roh kami masing-masing dengan api Roh Kudus, membuat roh kami tetap boleh menyala-nyala Tuhan, sehingga kami boleh tetap semangat dan giat Tuhan bertumbuh melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dengan sekati Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa biru menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit Tuhan. Pulihkan kesehatan mereka secara prima Tuhan, agar kembali mereka boleh dapat beribadah dengan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau jamah
dan kuatkan kembali Tuhan. Bahkan yang susah datanglah Roh Kudus, hiburkan setiap hati kami umat-Mu Tuhan. Buat kami senantiasa anak-anak-Mu Tuhan, tetap boleh bersuka cita di dalam Engkau, dalam menghadapi apapun kenyataan dalam hidup ini Tuhan. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah buat pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Cengkeram hati pikiran para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan penuh hikmat dan hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati aparat TNI Polri yang ada Tuhan. Memberkati tim medis yang ada Tuhan. Baik para dokter, para perawat Tuhan, para relawan yang secara khusus menangani pasien-pasien terpapar COVID Tuhan. Kau lindungi mereka dengan tubuh yang sehat Tuhan, dan mampukan mereka boleh menjalankan tugas dengan sebaiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilakan nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat Minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.